Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu ya, selalu merupakan anugerah yang besar bagi kita kalau kita masih ada saat ini. Dan memang beberapa hari yang lalu kita memperingati ya, kalau di kalender ya Indonesia sendiri kan kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini juga bertepatan dengan perayaan Paskah. Tapi Bapak Ibu, yang ingin saya encourage kita semua, yaitu agar kita tidak hanya memperingati Paskah ataupun Jumat Agung dalam minggu ini saja. Kalau kita hanya merayakan kedua perayaan itu minggu ini saja, makna dari kebangkitan dan kematiannya di kayu salib itu jadi sia-sia. Tapi saat kita sungguh-sungguh menyadari bahwa dia mati dan bangkit untuk setiap kita, itulah cinta terbesar yang dia ingin kita terus ingat setiap saat, setiap waktu. Untuk itu Bapak Ibu, katakan kepada kanan kirinya, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia hidup, dia mati bagi kita semua karena dia sangat-sangat mencintai kita. Dan kematiannya di kayu salib merupakan bagian dari rencananya, rancangannya yang sangat besar, yang sangat sempurna itu bagi setiap kita. Mari kita menyadari hal itu bersama-sama. Mari kita membuka mata hati kita sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa rancangannya bagi kita terindah. Karyanya dalam hidup kita sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau nyatakan dalam hidup kami, yang Kau lakukan dalam hidup kami. Sungguh bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi hanya karena Engkau mencintai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Dari hatimu nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Di awal mari sama-sama kita nyatakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Panggil kita. Apa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sebab kita mau sama-sama juga menyatakan kebesaran-Nya. Sekalipun kami dalam lembah yang kegelapan, kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau sudah mengalahkan maut bagi setiap kami. Dan inilah pernyataan iman kami, nyatakan dari hatimu. You say, lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. cari hatimu tak Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. katakan pada hatimu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyatakan kebesaran-Nya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Siapa Dia? Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan suara-suara kemuliaan bagi Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang lebih lagi buat Tuhan. Amin. Kita siap menaikkan syukur kita, amin. Amin. Karena Dia telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Siap bergoyang bersama-sama. Yeay. Goyangkan badan semuanya. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. kami menaikkan syukur kami Tuhan, dan kami siap bergoyang bagi Kau. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menaikkan syukur kami atas setiap cinta dan anugerah bagi setiap hidup kami Yesus. Hey. Ku naikkan syukurku. Sama-sama katakan. Ku tak akan Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, sekali lagi suara-suara kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama kita nyatakan haleluya. Haleluya. Yang di rumah juga sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia bangkit bagi kita semua, memenangkan, mengalahkan maut. Untuk siapa Bapak Ibu? Sekali lagi untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk saya. Dan ingat, bukan karena kita hebat, Dia menang. Karena Dia saja sepenuhnya yang berkuasa bagi kita semua. Amin. Mari kita bersorak, menyatakan kemenangannya bagi kita semua. Woo!
masyarakat. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Mari nyatakan kemenangannya. yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu di atas kepala ya. Lagi, jangan diturunkan. Kita terus sembah Dia. Katakan. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Lebih semangat lagi. Bersorak, nyatakan. Coba Ria. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mau lihat semua tangan di atas kepala, sebab Dialah kepala kita. Mari kita terus sembah Dia. Agung dan perkasa, Allah yang agung, yang perkasa, megah dan berjaya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Mana suaranya? agung dan perkasa, Megah, megah dan berjaya. berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tempat perlindungan, kubur pertahanan. Panggil namanya, Yesus Tuhan, nyatakan kebesarannya. Bersorak, nyatakan. Come on. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Go say. Masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Begitu dalam kasih-Mu bagi setiap kami. Kau mati dan Kau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Itulah cinta yang begitu besar bagi setiap hidup kami Yesus. Biarlah kami selalu mengucap syukur Tuhan. Kami bisa selalu merasakan cinta-Mu dan kasih-Mu dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Begitu dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita, saya udah makin berdiri. Kami menyembah Engkau Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Dengan setiap kami Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ada satu pribadi yang mau mati untuk hidupku. Engkau hanya mati untukku Tuhan. Bahkan bukan Engkau hanya mati saja, tapi Engkau mau bangkit dari kematian. Sebab kematian, maut tidak punya kuasa atas hidupmu. Demikian kami Tuhan, ketika roh yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian untuk hidup dalam hidup kami, maka tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa menguasai kami. Termasuk maut pun tidak bisa Tuhan. Sebab Yesus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau di dalam hati kami. Dan kami menikmati Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami sampai
kami bertemu muka dengan Engkau dalam kekekalan nanti. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur anugerah Tuhan terus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, ada satu pribadi yang mau mati buat kita saudara, itu luar biasa. Saudara sadar gak? Kalau ada satu pribadi yang mau mati buat saya, ketika kapan? Ketika saya masih berdosa. Anak-anak sadar gak? Kesia sadar gak? Kok ada mama ya yang mau mengandung saya, saudara, yang mau bentuk tubuhnya diubahkan lewat saya, kehamilan saya gitu ya. Dan kayaknya nggak malu kan ibu-ibu kalau hamil kan? Malu nggak? Nggak malu kan Yesus ya? Dengan bangganya kan gitu ya. Kok ada ya seorang ibu yang seperti ini? Wow, kalau anak bisa sadar seperti ini, saya bilang luar biasa. Betul nggak? Jadi anak itu hutang nyawa nggak sama papa mamanya? Hutang nyawa saudara, hutang hidup saudara. Jadi nggak ada anak yang punya alasan saya benci sama papa sama mama, saya nggak ada. Saya baru berbicara dengan seseorang, saya bilang sekalipun papamu sifatnya, karakternya seperti itu, tapi ingat itu papamu. Kalau nggak ada dia, kamu nggak ada. Kan gampangnya begitu. Itu nggak William? Kalau nggak ada papa William ada. Oh om, saya keluar dari bambu. Nggak bisa, nggak bisa ya. Jadi itu luar biasa, bilang Tuhan dahsyat sekali ya. Tuhan kok mau mati buat saya. Saudara mungkin yang lain gak bersyukur itu, saudara bersyukur aja. Udah Tuhan mati hanya buat saya. Itulah cinta, itulah egois saudara. Ya. Bagi kita dalam Yesaya 53 berkata apa? Tuhan tuh gak masuk hitungan saudara. Tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia gak masuk hitungan. Karena apa? Karena hancur. Bapak Ibu pernah melihat cuplikan atau film The Passion of Christ? Pernah ya? Kalau dulu di Champion Gathering ingat ya, diputar kan, di setel gitu ya. Wah kita bisa tersentuh jiwa kita bisa menangis. Tapi saudara tahu nggak, film itu pun dibuat saudara, itu sebenarnya melecehkan Tuhan loh. Maksudnya ini, tidak sebenarnya. Yang sebenarnya lebih parah lagi Bapak Ibu. Tahu? Tapi kita lihat film itu aja udah, aduh mungkin ibu-ibu udah nangis duluan ya. Aduh, habis itu tinggal altar call. Ya, menyerahkan diri gitu ya. Karena apa? Karena tapi yang aslinya lebih daripada itu. Yang aslinya saudara tidak ada satu helai pun benang yang menutupi tubuhnya. Itu yang aslinya. Kalau kita lihat film itu masih menutupi kan ya, yang ininya saudara. Tapi filmnya yang aslinya tidak seperti itu. Karena memang sengaja ya, setan pikir wah Yesus kalah. Udah Yesus hancur, Yesus mati saudara. Tapi setan kecelek saudara. Dia pikir Yesus mati, Yesus kalah. Justru Yesus mati, Yesus menang. Itu hebatnya saudara. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau akunya mati, kita menang. Tapi akunya hidup, kita kalah. Itu kan. Yesus mati, dia menang justru. Tapi iblis berpikir Yesus mati, dia kalah. Enggak. Yesus mati, justru dia menang. Dia mengalahkan maut. Ya, makanya tidak ada bisa maut menguasainya. Cuman kan kita sudah ketipu dengan pengajaran-pengajaran, saudara, dengan konsep-konsep agamawi, merayakan pasta pakai telur, saudara. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, kenapa ya orang image-nya pasca pakai telur? Lihat orang lagi lari-lari, saudara, lari-lari sukacita lah gitu ya. Sambil lari, saya lihat sebelah kanan terus gitu berumput-rumput. Ya, ada temannya tanya, kenapa Ci kok lari? Ya, lagi cari telur. Ya, sudah ada 3 telurnya, telur plastik gitu. Ya, dia mau cari terus. Sampai dia keluar dari jalurnya, saudara, hanya untuk cari telur. Lihat, ya. Saya bilang kok, konsep pengajaran membuat kita merendahkan kan kebangkitan Tuhan. Masa kebangkitan Tuhan hubungan sama telur? Ada hubungannya enggak? Dulu kita lomba makan telur kalau kids. Saya ingat tuh Januar tuh juara tuh yang pegang LCD itu. Dia juara kalau lomba telur. Setiap tahun lomba telur dia juara. Cepat dia makan, hop, dimasukin satu, hop. Dia paling duluan. Saudara.
Tapi harian itu aja, kenapa ya kita memberikan nilai Paskah itu hanya dengan telur, kan nggak ada hubungannya. Ya, yang ada hubungannya telur dengan Lebaran ada, bikin kue. Tapi dengan Paskah tidak ada. Paskah itu kan luar biasa. Apa? Kebangkitan Tuhan atas kematian. Roh Kristus, roh yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian itu. Roma pasal 8 berkata apa? Roh itu pun tinggal dalam diri kita. Berarti dahsyat gak? Bapak Ibu dan saya ini dahsyat gak harusnya? Dahsyat. Karena roh yang tinggal dalam diri kita tuh bukan roh Allah yang perjanjian lama. Bukan. Kalau di perjanjian lama tuh roh Allah tuh harus menghinggapi seseorang, menghinggapi nabi itu ya baru menguasai dia. Tapi roh Kristus yang sudah mengalahkan maut itu ada dalam hidup kita. Kan dahsyat, luar biasa. Makanya jangan mau ditipu setan. Jangan mau dibohongin oleh setan. Setan tuh main di pikiran. Kami ngobrol-ngobrol saudara, kami bersekutu terus berdua saudara. Ya, tapi tidak saling menyerang pribadinya gitu loh. Saya cuma bilang, udah jangan dipikirin sayang. Udah, setan itu dia kurang perhatian, makanya dia caper. Dia cari perhatian terus kan, dia goda-godain kita supaya kita mikirin, iya ya kok hidup makin susah ya, 2024 katanya krisis ekonomi ya, terus ya itu buat orang lain, buat kita nggak berlaku. Orang resesi, kita resepsi. Yang mau menikah gitu ya. Enggak, kita resepsi. Khawatir, enggak ada. Yang lain silakan sakit, yang lain silakan katanya kenapa kena santet matinya. Silakan. Kena hipnotis silakan, kita enggak. Kenapa? Enggak bisa menyentuh. Kenapa? Ada roh Kristus yang sudah mengalahkan maut itu. Roh Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Ini dahsyat, ini luar biasa loh, ada dalam diri saya. Kenapa harus takut, kenapa harus khawatir? Wow, ketika Tuhan bukakan gini, wah luar biasa, dahsyat. Baru aja kami ketemu dengan seseorang, ya orang ini sakit kanker stadium 4 sebenarnya, sudah parah sekali saudara. Tapi waktu dia menerima Tuhan saudara, pulih ya. Yang harus dibopong oleh suami, oleh anaknya, udah ngiler saudara. Tapi ketika ketemu kita ngobrol-ngobrol tentang Tuhan, dia pulih ya, dia bisa makan saudara, bisa makan sayur asem, ya, kasih ikan asin, wah enak. Dia bisa nyapu saudara, aktivitas sudah seperti biasa saudara. Ya, tapi kami dapat kabar lagi, tiba-tiba dia drop lagi saudara. Ya, drop, lalu kami ketemu, waktu kami ketemu minggu pertama saudara udah terkapar ya. Tulang sama kulit aja saudara udah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi masih lumayan, masih bisa diajak ngomong lah gitu ya. Lalu berikutnya kami datang lagi saudara, makin drop. Karena apa? Setan nipu dia begini. Ya, udahlah kamu nggak usah ngomong, udahlah pokoknya kalau dulu kan kita udah serahkan tubuhnya kepada iblis biar rohnya diselamatkan ya. Dulu kan begitu ya jurusnya kan ada ayatnya. Oh enggak, Tuhan gak mau seperti itu, Tuhan mau demonstrasi saudara. Ya, lalu istri ingetin, udah kita tanya aja, kamu mau sembuh gak? Itu aja. Ya udah, kami datang lagi saudara, saya tanya, kamu mau sembuh gak? Tadinya enggak. Orang sakit kan harusnya mau sembuh ya dok ya. Itu gak ada. Ngapain sakit ya? Tapi ini udah gak mau lagi loh. Oh ini kurang ngajar, saya bilang setan ini ya. Gitu. Tapi terus saja kita ngomongin ya. Saya bilang setan, kamu gak punya hak atas hidup ya. Dia milik Yesus sepenuhnya. Lalu berikutnya kami tanya, mau sembuh gak? Mau. Ngangguk dia saudara. Gitu. Ya, ada semangat kan dalam dirinya saudara. Ya udah. Kami doakan saudara dan saya dapat berita terakhir, puji Tuhan sekarang dia sudah diinfus. Karena bawa ke rumah sakit, 5 rumah sakit full semua. Lagi full rumah sakit saudara. Karena apa? DBD kan. Nah, saudara takut lagi DBD. Nggak ada, mau DBD, mau DPT, mau BBB, terserah orang ngomong apa. Tapi tidak berlaku buat kita. Iya mesti begitu.
Orang DBD kita juga takut, aduh udah gak usah keluar lah nanti DBD. Gitu. Ya apa bedanya, cuman hari Minggu doang, kita beda tempat ibadah doang. Tapi apa, hidup kita gak ada beda, kita tuh mesti berbeda. Yang DBD silakan, kita enggak. Seperti itu kan, iya maut pun gak bisa kok menyentuh kita. Ya, nanti kami mau follow up lagi saudara, karena saya tahu Tuhan mau demonstrasi atas hidupnya. Supaya apa? Supaya bisa dia melihat Tuhan sangat cinta kepada dia. Itu saudara. Paskah, saudara, kebangkitan Tuhan itu berbicara tentang cinta Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Coba Tuhannya mati, dia lupa bangkit. Gimana? Hah, si Shanti? Tuhannya mati, tapi dia lupa bangkit. Mati terus kan? Ya percuma, kita ngapain kita ada di sini kalau Tuhan yang kita sembah, dia mati. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Percuma kan. Tapi dia gak mati. Bahkan saudara dalam cintanya, saudara dia, dalam cintanya itu luar biasa sekali. Kita lihat zaman Nuh, saudara, air bah datang. Air bah dari siapa? Air bah dari siapa? Di semester. Dari setan apa dari Tuhan itu aja? Dari Tuhan. Dari Tuhan kan? Tuhan kan yang buka tingkap-tingkap langit. Wah, tidak ada satu orang pun yang bisa selamatkan kecuali 8 orang aja. Di Bahtera itu. Mungkin kita berpikir, Pak sekarang mau air bah pun Pak masih bisa orang hidup Pak. Kan ada kapal selam sekarang kan ya. Ada apa, kota mengapung gitu kan ya. Saya bilang gini sama Asia. Oke, saya bilang, kalau Tuhan bikin dia banjirnya 1 tahun, mati enggak? Hah? Mati enggak? Tetap mati juga kan? Makanan habis juga kan? Tetap mati juga. Saudara. Kalau zaman Nuh kan 40 hari. Saudara. Habis. Saudara. Tapi saudara tahu, karena cintanya kepada manusia, waktu dia mati, orang tanya kan 3 hari itu dia di mana rohnya? Dia jangan pusing 2 hari 3 harinya ya. Ada yang debatin, Pak kayaknya nggak sampai 3 hari deh Pak. Ya kalau matinya Jumat kan ya, dari jam 9 disalipin gitu ya. Udah mau masuk ke Sabat matinya, Sabatnya jam 6 sore kan itu Pak. Kan Minggu pagi udah bangkit, kayaknya nggak 3 hari deh Pak. Udah nggak usah debatin, nggak ada gunanya. Tapi yang jelas, kemana ketika sebelum dia bangkit? Kemana saudara? Surat Petrus menulis, dia ada di alam roh. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan tentang dirinya sang cinta. Ya, karena cintanya kepada manusia, dia datangkan air bah. Saudara. Tapi saudara, dia juga bertanggung jawab untuk apa? Menyelamatkan orang-orang mati yang di air bah. Dia datang di alam roh, saudara, untuk apa? Membebaskan orang-orang yang mati ini, saudara, pada zaman Nuh. Itu apa? Itu kan cinta. Coba dia datangkan air bah, lalu udah dia gak usah berbuat apa-apa. Mati konyol semua kan. Itulah cinta, saudara dia. Kalau kita menyadari ini, wow, luar biasa sekali, dahsyat. Enggak ada yang perlu kita takutin, enggak ada yang perlu kita khawatirin, saudara, enggak ada. Karena yang saudara khawatirin juga enggak pernah terjadi kok. Betul enggak? Yang kita takutin terjadi enggak? Terjadi enggak? Enggak, enak. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Kidung Agung, saudara. Paskah itu berbicara tentang cinta. Kidung Agung 8, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Nanti yang di rumah silakan persiapkan anggur dan roti ya. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kidung Agung 8, ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti
nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, itulah cinta. Cinta itu bukan hanya dia kuat seperti maut, tapi saya mau katakan cinta itu lebih kuat daripada maut. Makanya Paskah itu kita menikmati apa? Ini cinta Tuhan buat hidup saya. Paulus berkata percuma kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan kita mati, percuma. Karena kalau Tuhan kita mati, kita juga akan binasa, kita juga mati dan tidak akan dibangkitkan. Tapi karena Tuhan kita hidup, Dia adalah Allah yang bangkit, maka kita yang percaya kepada Dia, sekalipun mati, kita tetap hidup. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Bagi kita yang jatuh cinta, saudara, kita nggak takut yang namanya mati, nggak takut. Ya. Kenapa orang khawatir tentang masa depannya? Kan ujung-ujungnya takut mati kan? Oh Pak, saya harus ngumpulin Pak, saya harus simpanin Pak. Kalau enggak nanti saya nggak bisa beli makanan. Ya kalau nggak bisa beli makanan, nggak makan lapar, mati kan? Ya sudah. Ketemu sama sang kekasih kok. Tapi kita takut dan kita khawatir. Kenapa? Karena kita masih mikirin hidup kita sendiri. Kalau kita sudah tahu kita ada pemilik hidupnya saudara, apa yang kita khawatirkan? Saudara, anjing liar aja, dia nggak mati kelaparan. Apalagi anjing ada pemiliknya. Tahu? Anjing ada pemiliknya, wah sakit bawa ke dokter. Kita sakit tumpangin tangan, ini nggak bawa ke dokter, ke salon. Saya kalau jalan pagi lihat orang-orang bawa anjing itu anjing so, dipakein baju, dikasih sepatu. Hilang naluri anjing itu. Dia pakai sepatu kan. Awal-awalnya pasti dia buang mau gini-gini kan, cuma dia nggak bisa buka. Paling-paling dia gigit gitu ya. Itu saudara, ada pemiliknya. Dirawat, dijaga, betul gak? Kita pemiliknya siapa? Tuhan Yesus. Kok kita khawatir? Kok kita takut? Ngapain hidup ini? Gak ada yang perlu ditakuti. Gak ada. Kenapa? Roh Kristus, sang cinta yang sudah bangkit itu ada dalam hidup saya. Berarti dahsyat luar biasa. Dari sini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, ayat yang ke-6-nya, seperti meterai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut. Bahkan cinta lebih kuat daripada maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Dikatakan apa? Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Semalam, saudara, ya ada yang kasih kirim video. Ya, terjadi ledakan di gudang peluru kepolisian kan ya gitu ya, di daerah mana gitu, Jakarta mana gitu ya. Wah, peluru sudah kalau tambah gede gitu kan ya, tambah gede gitu kan ya. Tapi saudara tahu, bisa kan dimatikan? Ya butuh berapa damkar gitu ya, pemadam kebakaran gitu mungkin, tapi tetap bisa dimatikan. Tapi di sini dikatakan tidak bisa, air yang banyak sekalipun tidak bisa memadamkan cinta. Kalau Tuhan udah cinta sama kita, Bapak Ibu ingat, nggak akan bisa. Maut apapun, kuasa apapun menguasai kita, nggak akan bisa. Itu. Di hidup kita ini betul-betul wow luar biasa. Ya, kalau kita mau sombong ya, tapi bukan sombong yang dosa. Mau sombong itu kita ini orang yang wow pede banget gitu. Wow luar biasa banget. Kenapa? Karena roh dalam diri kita ini loh. Bukan aku lagi kan, tapi apa? Roh Kristus yang apa? Yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Ini kan dahsyat sekali, ini kan luar biasa sekali saudara. Inilah kedahsyatan Tuhan kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Api, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, apinya nggak bisa padam. Bapak Ibu dan saya ketika kita diam dalam cinta, hidup dalam cinta, terus saja api itu semangat.
Seperti hubungan suami istri kan. Ada yang mulai kendor hari-hari ini, mulai dingin? Enggak, kita makin menyala ya sayang ya. Masuk tahun ke-26. Pernikahan kami semakin menyala, semakin menyala, semakin menyala terus. Enggak ada saudara bilang, waduh kita udah makin tua ini ya, udahlah. Udah enggak usah gitu-gitu lagi lah. Enggak. Pak Jaya, Ibu Wawa makin hot enggak? Apa? Bukan hot di depan gorengan ayam. Makin hot kan Mbak ya? Iya, makin. Semakin tua makin terus. Enggak ada. Dunia aja bilang makin tua makin kendor, makin berkurang, gairahnya makin ini. Enggak ada itu. Makanya mulai sekarang sadar kalau mulai dingin hubungan suami istri. Wah ini bahaya sekali. Karena Tuhan bilang apa? Hubungan suami istri itu adalah hubungan Kristus sama jemaat. Berarti kalau hubunganku dengan istriku makin dingin, itu menunjukkan hubunganku dengan Tuhannya makin dingin. Kan gampang. Ya, istri makin dingin dengan suaminya, berarti dia dengan Tuhannya makin dingin. Ya, enggak ada kegairahan dalam kehidupannya gitu loh. Ya, males gitu. Lebih enak sharing kepada orang lain daripada kepada pasangan. Enggak dong saudara, enggak, mesti kepada pasangan. Saya bersekutu aja paling enak berdua gitu loh. Ya, wow, ya, dia bisa melihat, wah nih papa ketipunya nih, ada setannya nih pak. Ini saya juga bisa lihat gitu, udah kita saling gitu dong. Betul-betul terjadi persekutuan, terjadi pergesekan gitu, tapi bukan saling nyerang gitu. Udah nggak ada jawabannya, juga nggak ada solusinya, tapi kok dia lepas, dia bilang, lepas ya saya. Ya kemarin dia cuma ngomong, saya ingat papa cuma ngomong begini. Udah setan itu dia caper, dia cari perhatian. Jadi jangan diperhatiin. Oh, cuman gitu doang. Saya gak tumpangin tangan loh. Dalam nama Yesus. Setan di otak lo keluar. Enggak. Saya mau ngapain sih pikirin sayang? Dia kan caper, dia cari perhatian. Ngapain kamu pikirin itu? Kamu mau mikirin orang lain, mau mikirin saya, mau mikirin anak-anak. Mikirin diri kamu sendiri gak sanggup. Kita mikirin diri sendiri aja gak sanggup. Makanya Tuhan bilang apa? Sudah serahkan hidupmu kepadaku. Aku yang memikirkan engkau. Enak gak? Ada orang yang memikirkan kita. Ini bukan orang biasa saudara. Tapi apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Yang sudah mati dan bangkit memikirkan hidup saya. Apa yang kita takuti? Bro Chris masih takut? Bro Chris masih takut gak? Tuhan mau utus kemana, pergi aja. Enggak ada, waduh saya mengalami ini karena apa? Tadi saya lupa berdoa. Waduh hari ini tokonya sepi, habis tadi pagi bangunnya kesiangan, lupa berdoa. Enggak ada hubungannya. Nah itu konsep kita kan kalau kita lupa berdoa, jadinya seperti ini. Enggak. Tapi tahukah setiap kejadian dalam hidup kita saudara, Tuhan selalu berbicara sesuatu. Saudara, menikmati Tuhan tuh setiap detik kehidupan kita ada aja. Oh ini ya Tuhan, oh ini Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Oh begini Tuhan, begini ya Tuhan. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Makanya kalau orang jatuh cinta kan, waduh, kamu di pulau mana? Saya kunjungi. Kamu di negara mana? Saya kunjungi. Betul gak? Itu orang jatuh cinta. Gak ada jatuh cinta. Oh kamu jauh banget negaranya. Udah kita beda negara. Enggak. Ketemu pasangannya lewat Facebook saudara. Tiba-tiba pasangannya datang. Ketemu saudara. Kopi darat. Kodar kan. Kopi darat gitu. Bisa. Kok bisa begitu? Itulah namanya cinta. Makanya anak-anak muda jangan bermain-main dengan cinta. Tapi nikmati itu cinta. Pacaran jangan lama-lama. Wah ini Pak Pendeta udah mau pemberkatan nih. Bukan itu. Jangan lama-lama, pacaran berapa? 10 tahun. Nanti angus. Menikah sebulan cerai. Angus kan, karena udah pacaran 1-2 tahun, udah menikah. Pacaran itu untuk menikah. Pacaran untuk saling kenal lama-lama. Enggak. Ngapain lama-lama gitu? Ya.
Yang mau mendaftar habis ini silakan. Kita terima lah. Ya ada satu pasangan kan datang. Panggilnya om, mau ngobrol-ngobrol dulu om. Ngobrol apa? Ya tentang percintaan om. Oh cinta nggak ada pelajarannya saya bilang. Cinta nggak ada kelasnya gitu, nggak ada. Kamu udah pacaran berapa tahun? Ya sih udah berapa tahun? Dia bilang ya udah 3 tahun ya. Ya udah, tapi masih pusing om. Pusing apanya? Dua-duanya udah kerja kan, udah 3 tahun pacaran. Ya sudah, gampang. Jangan dibikin ribet. Saudara. Tenang, di sini pokoknya nggak ada ribet kok. Kita bikin praktis. Ya guys ya, kita bikin praktis. Saya tawarin kepada seseorang, udah lu nggak usah pusing resepsi, pakai aja gereja. Ya, pemberkatan jam 11, resepsi jam 12, langsung makan. Oh William udah ketawa, yes. Anak-anak, ya betul nih. Ya brodernya nanti ada yang menikah atur aja ya. Gampang ya kita susun kursi nanti di sini apa konsumsinya gitu loh. Udah praktis, parkir gede saudara. Enak kan? Ya. Pak berapa bayarnya? Tanya nanti sama Bro Daun. Gak usah mikirin bayarannya. Lah saya ngomong kan, udah gak usah pusing. Ya praktis juga ya Pak. Ya Erik siap? Hari ini khusus godain anak-anak muda. Biar cintanya berkobar-kobar. Iya, loh anak muda itu kan pusing. Aduh resepsi berapa puluh juta, berapa ratus juta. Mikirin itu kan. Jadi gak akan jadi kawin. Udah ngapain mikirin itu. Sudah tersedia kok. Ada AC-nya, full musik lagi gitu. Mau live musik silakan langsung gitu kan ya. Coba enak gak usah di set-set lagi saudara. Mana gembala? Nah itu Bro Yohanes sudah siap ya. Ya bro ya atur aja ya, udah pemberkatannya jam 10 lah, nanti undangannya langsung katanya yang diundang langsung resepsi, udah langsung makan habis itu kan simple. Gak usah pusing, itulah yang namanya cinta. Ya, jadi ingat ya, deadline-nya jangan lama-lama pacaran, maksimal 2 tahun. Ini bukan konsep, bukan. Tapi jangan lama-lama, nanti lama-lama itu bisa bikin ragu-ragu dan sebagainya, udah pokoknya tak kena. Dapat cintanya, terus udah. Gimana? Saya nggak bisa menceritakan, tapi seseorang bilang, saya tanya gimana? Ya saat ini Pak, iya itu. Tinggal aja di situ. Ya, kalau kita tinggal di situ dalam cinta, nggak usah pusing. Nggak ada kata perceraian kok. Kenapa? Karena dasarnya di situ. Tuhan mau kita menikmati dia. Sekalipun orang memberi segala harta benda, berarti kan memberi harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya apa? Cinta itu tidak ada urusan harta. Tuhan mencintai kita semua kan? Enggak Tuhan mencintai orang kaya, kita miskin, kita enggak Tuhan enggak lihat. Manusia aja membedakan ini kaya, ini miskin. Manusia aja membedakan ini pintar, ini bodoh. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Saya dengan saudara sama. Ingat itu. Saudara masih punya sikap hati seperti, oh Pak Gembala saya sama ya? Sama. Ini ada berita yang luar biasa ya saudara. Ini kan lagi pemilihan ketua RT gitu. Oh di grup-grup udah disampaikan gitu ya. Di RT 23 ini semuanya tenang, sunyi, senyum. Ya, orang-orang rendah hati semua, nggak ada yang mau jadi ketua RT. Nggak ada, saudara. Ya, Sabtu yang lalu, si Jacob ini, dia rapat RT Ruko. RT Ruko itu RT 1 ya, Bro Kris ya. Jadi sepanjang Ruko itu 1 RT kan. Dia ikut rapat di Kongjing. Saudara. Dia dipilih jadi sekretaris, saudara. Ketua RT lamanya tetap dia dipilih jadi sekretaris. Ya udah. Pak RW datang hubungi dia. RT kalian di sini maksudnya RT 23 kan belum ada. Bapak lu aja ya. Jadi dia bilang, bapak lu aja ya. Dia pulang dia ngomong sama saya gitu. Di hati saya tuh sudah ada, cuman ya udahlah, yang lain silakan mau pilih gitu kan ya. Gitu saudara. Tapi karena dia ngomong gitu, udah saya WA kan sama Pak RW-nya kan saya punya kontaknya kan. Pak gimana tadi gitu.
Ya, saya maunya kamu aja. Siap, Pak. Jadi langsung ditunjuk, saudara. Ya, sekarang jadi saya ketua RT 23, saudara. Wah. Kan enak kan Matthew ya? Enak gak bro Jakaria? Pak RT saya, Pak Gembala saya. Lengkap kan? urusan pemerintahan, urusan rohani satu orang aja. Simpel kan? Ya, bapaknya Matthew kan ketua RT. Wah saya bebas. Enggak, kamu wakil saya. Saya ketuanya, kamu yang kerja. Hidup tuh simpel, jangan bikin ruan. Allah dia betul dia yang kerja. Tadi minta tanda tangan nih. Karena kan nggak ada pemilihan secara ininya, rapatnya ditunjuk oleh Pak RW sendiri gitu. Jadi harus ada tanda tangannya, dikasih formnya, harus ada ya. Sudah masuk. Besok saya dikasih saudara. Simple. Ada. Itulah kalau kita menikmati cinta, hidup tuh nggak ruwet. Tapi kalau kita keluar dari cinta, ruwet banget. Makanya orang jatuh cinta kan tepat kan. Harta, enggak, aku enggak butuh hartamu. Aku apa? Cinta. Harta itu kan gampang datang kok. Kan beberapa minggu ini kan Tuhan ajarin kita. Aku datang memberikan hidup yang apa sis? Hidup yang apa? Supaya kamu hidup berkelimpahan. Kenapa Pak saya belum berkelimpahan? Ya, silakan berperkara sama Tuhan. Kenapa Pak saya belum menikmati kuasa kebangkitan Tuhan? Padahal kan Tuhan udah bangkit, udah mengalahkan maut, setan udah kalah kok. Setan sudah tidak punya otoritas sedikit pun atas hidup saya. Tapi kok saya masih kalah? Saudara tanya berperkara sama Tuhan. Ya, saya juga berperkara sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Gak apa-apa kok. Itu cinta. Saudara luar biasa sekali. Ya, kita melihat saudara contoh yang nyata cinta Tuhan itu saudara di dalam Yohanes pasal 21. Kita lihat satu cerita ya bagaimana Yesus bangkit. Saudara, bukan hanya satu kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi sampai 3 kali saudara. Nah, kita melihat yang ketiga kalinya. Yohanes 21. Kita mulai lihat ayat yang pertama. Perikop ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara perhatikan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini keren banget. Oke, kita lanjutkan dulu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati, saudara. Karena cintanya Tuhan kepada murid-muridnya, saudara. Cintanya Tuhan kepada kita, saudara. Itu dia tidak akan pernah dia tidak akan pernah menyerah. Lihat, murid-murid ini sudah kembali ke pekerjaan lama mereka. Mereka sudah menjadi nelayan. Berarti 3,5 tahun mereka ikut Tuhan. Seolah-olah dunia berkata apa? Sia-sia. Bareng Tuhan, makan bareng, pelayanan bareng, lihat mukjizat bareng. Mereka lakukan sama-sama. Tapi ternyata mereka nggak mengenal pribadi kekasih mereka. Tapi saudara lihat, sekalipun murid-muridnya tidak mengenal. Nah, karena cintanya Tuhan, Tuhan yang aktif. Pertama kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dalam satu ruangan ditutup rapat, dikunci. Karena apa? Mereka dalam ketakutan. Yesus menampakkan kepada 10 muridnya. Yudas sudah bunuh diri, Thomas tidak ada saat itu. Sudah 10 orang. Wow. Tuhan bilang apa kepada mereka awalnya? Janganlah kamu takut. Karena Tuhan tahu setiap kita seringkali dikuasai dengan namanya roh ketakutan. Makanya cinta itu mengalahkan ketakutan. Kalau orang sudah jatuh cinta, tidak ada kata takut dalam hidupnya. Itu saudara. Ketika Thomas datang, waktu Yesus sudah pergi, teman-temannya bilang, guru tunjukin diri kepada, guru kita udah bangkit. Dia bilang, enggak, aku enggak percaya. Sebelum aku menusukkan jariku ke lubang tangannya, aku enggak percaya. Yesus tampakkan diri kedua kali sama Thomas. Ada 11 orang di situ. Baru Thomas mau percayakan. Pada Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak melihat tapi bisa percaya. Ini sebuah anugerah. Inilah makna Paskah. Jadi makna Paskah itu bukan perayaannya, bukan telurnya, bukan itu. Tapi apa? Wow, aku ini dicintai oleh Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Ini ada dalam hidupku. Hidupku gak pernah takut apapun. Saudara gak usah takut masalah ekonomi, saudara gak usah takut masalah keluargamu, saudara gak usah takut masalah apapun di dunia ini. Enggak ada. Ketiga kalinya saudara lihat. Tuhan tahu 2 kali gak cukup nih, 3 kali. Nah kalau ini 3 kali kan lebih parah, bukan dalam ruangan. Ini di Danau Tiberias. Ini kan murid-muridnya sudah kembali ke pekerjaannya. Yang dimana Petrus berkata apa? Guru, kalau yang lain meninggalkan kau, aku tidak. Yesus enggak ingat itu loh. Hebatnya Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak aku sudah jauh dari Tuhan. Enggak usah pusing. Kalau saudara hari ini buka hatimu, sambut sang cinta itu. Wow. Itu dia kejar. Anehnya kan Tuhan kan, kita baca tadi, dia apa? Ada gak lauk pauk? Tuhan kan simpel kan. Tuhan tuh gak ruwet. Tuhan tuh berbicara kehidupan sehari-hari. Tuhan kan gak datang langsung khotbah di dalam TV. Hai murid-muridku, kenapa kalian kembali ke pekerjaan kalian? Ayo kalian sudah jauh, sekarang mendekatlah kepadaku. Aku tumpangin tangan, oke? Aku ampuni. Enggak. Ingat? Mengalami Tuhan tuh di kehidupan sehari-hari. Chandra, ketika kamu lagi tambal ban, kamu bisa lihat Tuhan gak? Kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa seperti ini. Kita melihat Tuhan. Enggak, wah ini kemampuanku, ini kehebatanku saudara. Ya, aku bisa angkat apa yang pembukaan belasan kilo kuat. Ini kan aku, bukan itu. Kita bisa lihat Tuhan, wow ini Tuhan luar biasa kan. Adakah kalian punya lauk pauk? Nyeleneh kan pertanyaannya kan. Tuhan kan tahu mereka gak dapat apa-apa. Itulah Tuhan. Masih mau gimana lagi Tuhan bilang sama kita. Ayo.
Tuhan ngomong sama saya, kamu mau apa lagi buktinya? Aku ini mencintaimu luar biasa. Mau apa lagi bukti tanda cintaku? Udah gak usah lagi. Saya bilang Tuhan udah gak usah lagi Tuhan. Gak mau lagi Tuhan. Aku hanya mau engkau aja. Ya. Ya silakan yang masih bayi-bayi, yang masih anak mau. Tuhan saya mau buktinya Tuhan, saya mau tandanya Tuhan. Benar gak ini datang dari Tuhan? Gak usah harusnya saudara. Apa cukup, kenapa Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Saudara, dia mati pun hanya buat saya. Dia bangkit pun hanya buat saya. Yang lain gak mau terima gak apa-apa. Yang penting saya mau terima. Murid-murid ini gak dapat apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya mereka sadar. Kalau bukan Yesus yang hidup dalam mereka. Gak akan bisa berbuat apa-apa. Itu aja. Tuhan tuh cuma mau nyadarin kita aja, kita hanya butuh dia dalam hidup kita. Tanpa dia kita nggak bisa apa-apa. Ini kan nelayan profesional saudara. Petrus itu kan mantan nelayan. Anak-anak Zebedius, Yohanes sama Yakobus mantan nelayan. Andreas juga mantan nelayan. Orang-orang profesional, nelayan-nelayan yang profesional saudara udah tahu cara nangkap ikannya gimana saudara. Ya, udah sangat canggih tapi hari itu mereka tidak dapat satu pun saya khawatir saudara. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat hanya Tuhan yang bisa mengerjakan dalam hidup mereka. Ketika mereka mendarat kan sudah terang. Lalu Tuhan suruh apa? Tebarkan kembali jalan. Saya lihat ini luar biasa banget ya. Murid-murid menyambut cinta kan. Coba kalau mereka debat. Guru, kamu kan bukan nelayan, kamu kan tukang kayu. Yang nelayannya kami nih, papa saya itu pengusaha ikan. Kami nih nelayan, kami sudah biasa terjun. Apalagi di danau ini udah makanan kami biasa. Enggak saudara, mereka ikutin aja. Gampang kan, ikut Tuhan tuh gampang gitu aja. Tuhan aku nyerah Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, aku gak mampu. Aku gak mampu mengubah suamiku, aku gak mampu mengubah istriku, aku gak mampu mengubah anak-anakku, aku gak mampu. Tapi aku mau menikmati engkau saja. Dan luar biasa. Kemarin di persekutuan Zoom, saya dengar kesaksian, ini bagi saya keren banget, luar biasa banget ya. Tuhan tuh betul dahsyat ya. Ini dokter, suami istri dokter, mereka punya anak autis gitu saudara. Ya, sudah berobat kemana-mana dan sebagainya saudara ya. Pokoknya disekolahkan juga, disekolahkan terakhir katanya udah disekolahkan 2 bulan gak mau masuk. Tapi uang sekolah kan tetap bayar terus. Supaya ditanya anaknya sekolah gak sekolah. Ya, tapi mereka ini kayaknya udah pulang nih. Ya, mereka pergi ke Amerika saudara. Ya, anak ini yang tadinya susah ngomong, makan pun susah saudara. Tapi baru aja mendarat di Amerika saudara. Papa mamanya bisa melihat kok beda ya. Anak ini bisa belanja sendiri gitu, dan bisa, yang mereka khawatir tuh soal makannya. Karena dia sangat milih sekali, karena anak autis kan. Ya, kalau dunia bilang berkebutuhan khusus, tapi Tuhan bilang anak yang sempurna. Saudara, mama papanya suka cita banget. Apa Tuhan suruh saya pindah ke Amerika ya gitu ya. Sampai begitunya gitu loh. Kok bisa ya atmosfer, ini berbicara atmosfer kan. Ya, berbicara atmosfer baru mendarat aja kok beda banget. Terjadi terobosan yang luar biasa. Ini kan Tuhan yang mengerjakannya. Berarti ada apa nih? Ada apa di Amerika misalnya gitu kan. Kita mesti melihat kan, ada apa? Kenapa kalau mendarat di Indonesia kok kayaknya aduh berat banget. Ya pulang-pulang lagi berlibur ke luar negeri, ini kan lebaran kan. Libur, pulang kok berat banget. Kenapa? Cucian banyak Pak. Mbaknya belum masuk, apa begitu. Atau aduh stres lagi. Ibu Rebecca gimana? Kira-kira. Kan yang baru mendarat kan ke Indo kan. Stres gak? Enggak. Mendarat ke OC-nya gimana? Enggak juga ya. Ya oke, nanti mengalami masing-masing. Tapi saya melihat, wah itu Tuhan tuh luar biasa kan. Siapa yang bisa mengubah anaknya? Papa mamanya dokter, tapi gak bisa kan. Tapi kok cuman diajak jalan-jalan aja saudara, ajak berlibur aja itu bisa ngomong lancar, makan apapun disiapin tuh bisa menikmati. Kalau di sini susah banget katanya gitu. Wah, ya saya lagi mengamati sih, ada apa ini ya? Ada apa ini? Coba kita lihat gitu, ada apa ini?
Itulah tentang Tuhan. Saudara dan saya amati hidupmu setiap saat. Ada apa ini Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Saudara, yang saya bilang tadi menariknya saudara. Mereka udah mendarat kan. Ketika di darat mereka ketemu apa tadi? Sudah ada arang dan sudah ada roti dan ikan. Siapa yang menyediakan itu? Siapa yang menyediakannya? Tuhan Yesus. Itulah cinta. Tadi saya katakan anjing liar aja, dia tidak akan mati kelaparan. Apalagi kalau anjing ada pemiliknya. Dia disalonin, dia kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Ya betul ya Bro Yohanes ya. Ya, udah gak ada lagi kan ya. Waduh, kalau mau pergi berlibur dia masuk hotel. Kita mungkin belum pernah masuk hotel. Ya si Shanti, ada hotel anjing. Itu ada pemiliknya. Kita ada pemiliknya. Masa takut? Hah? Mesra masih takut? Hah? Aduh nanti tuaku gimana ya? Siapa nanti yang jaga aku? Siapa yang rawat aku? Aduh pusing amat. Ya, Sis Esther jangan pusing ya. Esther Sianet. Hah? Aduh kan gak ada nih yang ngerawat aku. Udah deh nanti adopsi anak aja deh. Nanti dia gede ngerawat aku. Belum tentu. Jangan berpikir, oh nanti anak orang yang lengkap aja. Anak-anaknya belum tentu ngerawat kok. Kalau bukan cinta. Udah gak usah dipikirin itu. Nikmati saat ini Tuhan. Di Tuhan. Aku hanya mau menikmati Engkau saja. Tuhan yang siapin. Dan Tuhan juga, ayo minta beberapa ikan, nambahin supaya tambah banyak aja. Tapi kan intinya Tuhan sudah siapin dulu. Kamu tinggal nikmati aja. Coba. Enggak dimarahin, enggak ditanya-tanya dosanya, enggak disinggung-singgung dosanya sama sekali. Enggak. Enggak panggil Petrus, terus sini kamu. Itu kan Om Do kan? Itu kan ngomong paling gede kan? Gue kan udah bilang, lo ngomong gede sih. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah singgung sedikit pun tentang dosa Petrus, tentang dosa murid-muridnya yang kembali ke pekerjaan. Tidak sama sekali. Itulah cinta. Ayo kita nikmati kuasa kebangkitan itu. Paskah itu, kata WL tadi, setiap hari. Betul ya WL ya? Deborah, setiap hari, dimanapun. Amin. Dimanapun, jangan di sekolah stres ya. Jangan. Waduh di sekolah dibilang ketemu anak-anak kecil bocil-bocil stres enggak dimanapun. Itulah pribadi Yesus, pribadi cinta yang hidup di dalam kehidupan kita. Dia mau setiap kita mendemonstrasi pribadi cinta itu. Kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita. Kita mati bersama-sama dengan dia. Dan kita bangkit bersama-sama dengan dia. Tapi bukan aku yang bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita mau bersatu. Bersekutu saudara. Dengan pribadi cinta, kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya minta Victor sama Damaris ya. Bro Yohanes sama Yohana. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona diriku Tuhan. Kasih-Mu kekal bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah
menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Kasih-Mu berlimpah-limpah buat setiap kami Tuhan, dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah. Yang sudah terima roti dan anggur, mari saya undang bagi berdiri bersama-sama ya. Amin. Sepanjang umur kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Amin. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan Yesus, kami hanya mau menikmati pribadi-Mu, pribadi cinta. Engkau mati hanya buat saya, Engkau bangkit pun hanya buat saya. Cinta-Mu hanya buat diriku Tuhan. Biar aku menikmati Engkau dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Karena aku tidak sanggup memikirkan hidupku. Aku tidak sanggup memikirkan masa depan. Aku tidak sanggup memikirkan siapapun. Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup memikirkan hidup. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama menikmati tubuh-Mu dan darah-Mu. Yang adalah daging-Mu dan darah-Mu Tuhan. Yang sudah membeli hidup kami. Yang sudah menebus hidup kami Tuhan. Dari segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan. Kutuk kesialan Tuhan. Kutuk sakit penyakit. Kutuk-kutuk keturunan dari nenek moyang. Semuanya sudah Tuhan Yesus tanggung atas tubuh Tuhan. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Kami mau menikmati saat ini tubuh-Mu dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu nikmati tubuh dan darah Yesus. Nikmati darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu,
buat cinta-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Nanti Kesia akan tutup kita dalam doa. Cari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu untuk kami Tuhan. Kami sadar Tuhan bukan dengan usaha kami Tuhan, tapi semua betul-betul karena cinta-Mu kepada setiap kami. Kami mau menyambut cinta-Mu itu Tuhan yang penuh dan mengisi seluruh hidup kami, mengisi hati kami, sehingga tidak ada lagi ruangan kosong dalam hati kami Tuhan, tapi betul-betul diisi oleh cinta-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyambut anugerah cinta-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terus nikmati kebangkitannya dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.